Ya, halo guys, welcome back to Tekne Channel. Ya, akhirnya ya, after a while again, saya baru bisa bikin video lagi. Dan sekarang kita akan coba bahas lagi tentang lanjutin dari playlist Python series. Mungkin sebelumnya saya mau ngasih info dulu, kayaknya episode ini tuh harusnya di episode 8 ya. Cuman karena ya kayaknya saya kurang teliti deh. Harusnya pembahasannya di episode 8 yang mana sebelum data types. Jadi ya mungkin di YouTube-nya saya akan coba untuk ganti episode 8 jadi 9 dan seterusnya. Tapi yang episode sebelumnya sih kayaknya nggak akan di delete ya, jadi lanjut cuman diatur aja judulnya mungkin ya, jadi yang tadinya 8 jadi 9, yang episode kali ini jadi episode 8. So ya, kali ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas tentang variabel di Python. Jadi kita langsung aja bahas ke pembahasannya. Oke guys, jadi variabel itu sebenarnya apa? Ya sebenarnya dalam konteks yang lebih general, variabel itu sebuah kata, sebuah karakter mungkin juga bisa, atau nama, atau ya apapun itu bisa, yang intinya dia itu mempunyai atau merepresentasikan sebuah nilai dan digunakan untuk tujuan tertentu, serta juga nilainya bisa berubah-ubah. Misalnya dalam konteks matematika, ya, variabel digunakan biasanya untuk keperluan membuat persamaan matematika, misalnya seperti itu kan. Nah, untuk di Python itu seperti apa? Penggunaannya sebenarnya nggak jauh beda dengan kayak tadi di matematika ya. Tujuannya ya untuk menampung sebuah nilai, sehingga variabel ini digunakan sebagai representasi dari nilai tersebut, atau juga bisa untuk menampung sebuah objek kayak gitu. Tujuannya biar lebih mudah nantinya ketika kita membangun sebuah program, kita tidak harus mengingat value-nya, cukup mengingat variabelnya dan nanti bisa di recall dan value-nya nanti otomatis juga akan ngikut kayak seperti itu. Oke, ini juga berlaku sih di banyak bahasa pemrograman lain gitu ya. Cuman karena kita sekarang membahas dari Python, kita akan lebih fokusnya ke pembahasan bagaimana pembuatan variabel di Python. Oke. Oh, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja ngoprek ke VS Code-nya. Kalian bisa buka VS Code atau text editor kalian masing-masing ya. Oke, ini text editor saya ya, seperti biasa pakai VS Code. Kalian kalau sudah buka text editornya juga bisa buat satu file, beri nama terserah apapun. Di sini saya kasih nama variables.py. File ini juga saya sudah siapkan function main di dalamnya buat kita nanti ya cepet aja sih. Oke, pertama apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas untuk pertama itu kita akan bahas tentang bagaimana caranya mendeklarasikan sebuah variabel di Python. Sebenarnya untuk mendeklarasikan sebuah variabel di Python ini cukup mudah, tinggal kalian tulis aja sebuah kata atau sebuah karakter yang merepresentasikan variabel itu sendiri, lalu kalian tuliskan nilainya seperti ini. Misalnya A sama dengan, ini kekecilan ya, bentar ya, saya mudah-mudahan udah kelihatan ya. Ini saya kecilin dulu. Oke. Misal A sama dengan 10, kemudian sebuah kata nama sama dengan John ya, seperti ini, lalu di save. Nah, sudah, selanjutnya bisa kita coba print variabelnya ya, untuk melihat hasilnya seperti apa. Oh, ini sepertinya ada kesalahan typo, jangan lupa diberikan kutip 2 untuk tipe untuk variabel dengan tipe data stringnya.
Nah, tipe data itu sendiri nanti di next episode ya, jadi nggak akan terlalu dibahas di sini. Lalu kalau sudah, lanjut kita coba eksekusikan program kita. Ya, ini dia hasilnya, 10 dan John. Oke, dalam hal mendeklarasikan variabel, Python ini kan merupakan sebuah bahasa pemrograman yang dynamic ya. Jadinya tidak perlu menuliskan tipe datanya dulu ketika mendeklarasikan sebuah variabel. Mungkin kayak bahasa pemrograman lain seperti C++ atau mungkin Java, itu kan bahasa pemrograman yang terkategorinya itu static programming language gitu ya. Jadinya ketika mendeklarasikan variabel tersebut perlu di define juga tipe datanya apa gitu. Nah, di Python itu sudah tidak perlu karena dia dynamic programming language, dia sudah cukup bisa memahami ini tuh tipe datanya apa berdasarkan value yang mungkin ditaruh di variabel itu, yang kalian taruh di variabel itu. Meski demikian, di Python 3 versi lupa versi berapa ya, itu ada fungsionalitas atau ada update terbaru lah gitu, di mana Python juga bisa untuk diberikan secara eksplisit, dideklarasikan, didefine secara eksplisit tipe datanya apa gitu. Ya mungkin untuk keperluan beberapa case lain seperti dokumentasi jadi lebih enak gitu kan. Kalian bisa menuliskan atau mendefine tipe datanya apa. Misalnya di sini A. Kalau A misalnya 10 value-nya berarti tipe datanya integer. Lalu kalau nama ini tipe datanya string jadi str. Ya kurang lebih seperti ini. Ya pastinya dalam penulisannya ada perbedaan dengan static programming language yang lain, yang mana kalau di Python itu penulisannya seperti ini, variabelnya dulu, lalu titik 2, lalu tipe datanya di define apa. Kalau mungkin kalian ada yang belajar juga bahasa pemrograman yang static kayak Java, terus C++ ya kayak gitu-gitu, mungkin kan kalian tahu ya itunya ya apa, penulisannya seperti apa ya, tipe datanya dulu, baru nama variabel sama dengan value-nya kayak gitu kan. Nah kalau di Python ya seperti ini sintaksnya. Kalau kita coba ya hasilnya sama gitu. Dan kalau mau kita lihat untuk mengecek apakah tipe datanya sesuai dengan yang di define, ya bisa dengan menggunakan function type lalu di print out. Kita coba lagi ya, yang satu tipe datanya integer, yang satu tipe datanya str atau string. Oke, untuk tipe datanya ya nggak akan dijelasin di episode kali ini ya, ini kan episode variabel. Ya itu salah satu yang kita bahas, bagaimana cara mendeklarasikan variabel di Python. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu multiple assignment. Contoh ini kita hapus dulu ya. Misalnya di sini saya punya, ini kita balikan lagi aja ya secara dynamic, secara natural atau originnya Python, bagaimana mendeklarasikan variabel. Dan yang akan kita bahas ini multiple assignment, yaitu dimana kita bisa di Python itu mendeklarasikan beberapa variabel dengan beberapa value secara bersamaan dalam satu line. Misalnya A 10 tadi ya, lalu B-nya itu misalnya 5, C itu sama dengan 7. Nah ini bisa kita tulis seperti ini, A, B, C sama dengan 10, misalnya tadi berapa, 5, lalu 7. Nah, penulisan ini secara otomatis Python bisa mengerti bahwa variabel A ini value-nya adalah 10, variabel B ini adalah 5, variabel C ini adalah 7 value-nya. Lalu kalau kita coba print out, kita tulis lagi, oke, lalu kita tulis lagi C, lalu kita print out, kita lihat hasilnya. Python ya seperti bisa dilihat hasilnya sama.
Lalu juga selain multiple assignment, cara penulisan variabel di Python ini juga kita bisa melakukan yang namanya swapping value. Misalnya tadi awalnya A sama dengan A sama dengan 10, B sama dengan 5, C sama dengan 7. Kita bisa coba swap nilainya seperti ini caranya. A, B, C sama dengan B, C, A. Misalnya seperti ini ya. Lalu kita coba print out, maka value A yang tadinya 10 akan terswap menjadi value-nya B yaitu 5, dan B pun akan terswap dengan value-nya C yang mana 7, dan C juga terswap jadi value-nya A yang mana sama dengan 10. Kita coba jalankan ya. Hasilnya 5, 7, 10. Nah, ini swapping value dari satu variabel ke variabel lain. Yang ini adalah multiple declaration. Jadi dalam satu line kita bisa mendefine variabel dengan bisa mendefine beberapa variabel dengan beberapa value-nya juga gitu, dengan value-nya masing-masing. Nah, ini yang pembahasan yang bisa kita bahas di episode variabel ini. Apalagi yang bisa dibahas ya dari variabel? Mungkin ini kita akan coba untuk ngoprek scope dari sebuah variabel. Jadi variabel ini punya scope. Contoh ketika saya merunning nih, kita balikin dulu ya. Jadi yang paling sederhana, bentuk paling sederhana dulu. Ya misalnya kayak gini dari awal, A sama dengan 10 ya, kalau di print out maka 10 hasilnya. Nah, ini adalah variabel dengan scope dalam function main. Nah, ngomongin soal scope, variabel itu bisa dibagi dua, yaitu lokal dan global. Yang kita sedang lakukan ini adalah lokal, artinya variabel ini hanya bisa di print out atau diakses value-nya di function yang sama gitu. Variabel bisa dibuat menjadi global kalau di-define di luar function. Misalnya seperti ini, B sama dengan tadi berapa, 10 ya, misalnya seperti itu. B ini bisa kita akses dari function kita karena B ini variabelnya bersifat global. Saya seperti ini. Ya, kan hasilnya 10, mungkin dibedakan ya value-nya. Oke, hasilnya 7. Dia bisa diakses dari function dari dalam function, maksudnya kayak gitu, dari function main ya dalam hal ini. Misal kita buat function kedua, katakanlah function secondary ya, kita coba akses. Di sini mungkin harus di-define dulu. Tidak, maksudnya gini aja. Di sini ada C sama dengan tadi 5 ya. Atau terbalik ya, biarin lah ya, intinya gitu ya. Nah, kita bisa mengakses global variable dari dalam function main, yaitu 7. Tapi kita tidak bisa mengakses variabel C karena dia ini lokal variabel di function secondary. Jadi ini kalau kita ganti jadi C, lalu kita coba eksekusi ya, C is not defined karena dia tidak aksesibel dari function main. Karena dia function berbeda dan sifatnya lokal sehingga hanya bisa diakses dari function yang sama. Ya kalau A, kita balikin lagi ke A, dia bisa mengaksesnya karena A ini lokal variabel juga memang sama seperti C, tapi dia di print out di
function yang sama, jadi bisa diakses gitu. Kalau mau C ini bisa diakses, maka letak print out-nya jangan ada di main, tapi ada di secondary, di function secondary. Lalu kita coba akses. Ya, yang C ini bisa diakses, hasilnya 5. Dan kalau kita coba akses variabel A, malah yang tidak bisa diakses karena dia ada di function yang berbeda dan sifat dari variabel A itu lokal, jadi tidak bisa diakses. Akan men-trigger sebuah error namanya A is not defined. Dan kalau kita akses B, karena ini global variable, dia bisa diakses dari mana, dari function manapun maksudnya. Coba kita tes, ya bisa diakses. Ya kurang lebih ini sih apa yang kita pelajari tentang variabel di Python ya. Jadi ada 3-4 hal ya tadi ya, gimana cara mendefine-nya, baik secara static atau dynamic, lalu gimana caranya mendefine multiple variable, lalu juga bagaimana caranya swapping variable value, lalu menuliskan variabel pada skopnya masing-masing kayak gitu. Ya mungkin sekian pembahasan episode kali ini. Berhubung juga memang pembahasannya masih yang basic ya, jadi tergolong singkat video kali ini, video sharing session kali ini dan ngoprek kali ini gitu ya. Tapi ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti juga hasil dari tadi kita ngoprek ya di code-code yang tadi itu saya upload juga, beberapa penjelasannya juga di readme-nya saya taruh dokumentasinya di GitHub pribadi saya di RVN40 yang ini nih. Nah, kalian bisa clone atau copy dari situ ya kalau mau ngecek lagi apa yang kita bahas di episode kali ini. Lalu mungkin untuk variabel juga nanti ada lagi nextnya, pembahasan lebih lanjutnya, karena variabel sendiri juga ketika nanti sudah ditambahkan dengan beberapa pembahasan lain seperti tipe data, operator gitu ya, maka pembahasan variabel ini juga akan lebih ya ketimbang yang tadi. Kita baru bahas 4 tuh ya, tentang deklarasi, tentang swapping value, tentang multiple declaration, sama terakhir kita ngomongin atau ngebahas scope-nya gitu. Sebenarnya kalau nanti kita udah bahas pembahasan lain kayak tipe data dan operator, masih ada lagi tuh variabel, misalnya ngomongin tentang sifat-sifat variabelnya. Ketika udah dengan tipe data tertentu tuh variabel bisa bersifat immutable dan juga mutable kayak gitu. Jadi itu jadi pembahasan lebih lanjutnya tentang variabel ini gitu. Dan variabel ini juga perlu diingatkan lagi, ini sangat basic, sangat fundamental. Hampir di setiap bahasa pemrograman ini sesuatu yang fundamental. Jadi teman-teman perlu paham tentang variabel ini buat teman-teman yang mungkin baru mulai belajar programming ya. Dan juga penggunaannya udah pasti bakalan digunakan sih dalam kesempatan apapun ketika membuat program. Ya oke, untuk episode kali ini sekian ya, udah kelamaan juga outro-nya. Dan teman-teman buat yang mau support saya, support Techinet, bisa dengan cara klik aja tombol subscribe-nya, juga bisa klik tombol lonceng juga dan juga like-nya, dan juga bisa bantu kasih tanggapan, kasih ya kritik saran juga boleh di kolom komentar. Cuman ya perlu saya ingatkan berkali-kali ya, yang baik ya, yang enak gitu, yang untuk menjaga kondusifnya ya oprek session kita
di video ini gitu, dan video-video selanjutnya, video Teknet yang lain. Jadi biar enak, ya tolonglah dijaga ya komennya gitu. Ya, oke, sekian dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan saya juga mau pamit dulu dari kafe kafe imitasi ini. Sampai jumpa di episode-episode Teknet selanjutnya. Bye.